Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan, jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Untuk kali ini kita mau panen-panen untuk apukat kahyangan. Ini ada salah satunya apukat kahyangan yang sudah ready untuk dipanen ya, tinggal dipanen saja. Dikarenakan memang sudah tua ya, banyak sekali dompolan-dompolan yang ada di sini. Nah, salah satunya dompolan-dompolannya ada yang juga yang patah ya, yang jatuh. Jadi ini hanya sisanya saja ya, sisanya saja kita langsung panen. Dikarenakan ini apukat kahyangan yang memang kita rekomendasikan untuk sahabat botanikal juga dikembangkan juga, dikarenakan memang dari segi produktivitas memang sangat luar biasa. Tidak hanya yang memang itu luar biasa dari segi produktivitas, melainkan juga ini aslinya kan tanamannya di kisaran 700-800 mdpl. Ini asalnya kan memang dari mdpl segitu ya. Tapi ternyata kita kembangkan di dataran rendah ya. Ini di kisaran 247 mdpl, itu ternyata berkembang baik, berbunga baik, dan juga berbuah baik. Ya, ini ketiga aspek ini kan perlu diterangkan juga, berbunga baik, berkembang baik, dan juga berbuah secara baik juga. Dan ini memang rekomendasikan juga untuk sahabat botanikal kalau misalnya ditanam di 150 mdpl ya, 150 mdpl masih berkembang baik juga, dikarenakan memang teman kami yang kisaran 150 mdpl memang dikembangkan dan itu sangat baik juga. Tapi kalau untuk yang di bawah 100 apakah bisa? Kita belum mencobanya ya, kita belum mencobanya. Yang jelas kalau yang mdpl 800 700 memang ini aktifnya memang di sana ya, asalnya memang di sana. Tapi kenyataannya di mdpl 247 mdpl kita TW seperti apa? Seperti ini, menggerombol banyak. Jadi sahabat botanikal tidak usah ragu-ragu untuk mengembangkan dari apukat kahyangan ya. Kita kan juga banyak nih ya, banyak kayak ibaratnya apukat kendil kita tanam, apukat peluang kita tanam, apukat red Vietnam yang varietas Vietnam, ataupun yang kayak TA21 dan lain sebagainya memang kita tanam dan kita TW. Nah, kita juga melakukan perlombaan sendiri dong kan gitu, karena memang kita mempunyai banyak sekali yang namanya jenis-jenis. Kalau yang memang itu mau TW dan berbunga cepat, apukat kahyangan ya, bisa direkomendasikan untuk sahabat botanikal yang ingin mengembangkan dari apukat dan ingin berbuah cepat. Ada lagi ya yang varietas Bokong Ten ya. Bokong Ten itu memang varietas Vietnam dan sangat ginjah, sangat adaptif. Tapi kita mau bahas ini dulu ya. Kita langsung lihat saja. Oke, nah sahabat botanikal, ini loh apukat kahyangan memang sangat bagus ya ditanam ya, karena memang menggerombol, ini menggerombol dan tangkenya alhamdulillah ini kuat ya. Ini menggerombol satu tangke, bisa dilihat ya nih, kayak gini nih. Dan kemarin kita mau panen, ternyata besoknya itu sudah cepol, ada cepol satu ini di sini. Dan untuk sahabat botanikal yang perlu diketahui bahwasanya untuk apukat kahyangan ini ya, apukat kahyangan ini memang kalau untuk ditanam di mdpl 247 memang bagus ya, atau 200-an ya, 200-an memang bagus. Jadi kita rekomendasikan kalau misalnya sahabat botanikal mempunyai lahan yang kurang dari 200, kita tidak tahu ya, maksudnya 100 ke bawah ya, 100 ke bawah kita tidak tahu untuk informasi selanjutnya. Tapi kalau misalnya mau dicoba silahkan. Tapi yang jelas, nah dari gerombolan, satu gerombolan kayak gini, nah ini besarnya itu sama ya, sama. Jadi rata-rata itu sama, tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Ini adalah salah satu keunggulan dari apukat kahyangan. Sudah ginjah, misalnya keluarnya banyak, nanti semua itu
apa namanya, alpukatnya itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar gitu. Jadi sama ya. Dan ini nanti kita timbang juga untuk bobotnya. Ya, untuk dari segi rasa gimana? Ya memang dari segi rasa ini standarnya alpukat ya, standarnya alpukat. Jadi kalau untuk dijual sangat baik gitu. Sangat baik karena memang standarnya alpukat. Bukan terlalu tinggi tapi juga bukan terlalu rendah. Nah, kita informasikan juga nih dompolan-dompolan kayak gini bisa mendompol. Ini baru pertama kali berbuah ya, dan umur dari batangannya yang kita sambung ini belum ada 2 tahun, dan kita panen alhamdulillah banyak ya. Nah, alpukat yang kayak gini itu alpukat yang dikatakan langka ya. Langka kenapa? Ya memang dompolannya menggerombol. Jadi seperti ini sahabat botanika. Ya, menggerombol banyak. Nah, ini salah satu keunggulan dari alpukat kahyangan yang memang itu bisa dikembangkan untuk sahabat botanika. Dan ada lagi, tentunya mau bentar ini saya ambil wadahnya dulu. Kalian panen-panen. Alhamdulillah. Nah, ini panen lagi sahabat botanika. Kalau dilihat itu bentukannya seperti alpukat peluang, tapi skinnya itu bukan skin alpukat peluang ya, beda ya. Kayak alpukat peluang, tapi dari skinnya atau kulitannya tidak seperti alpukat peluang. Dan ini nanti kita timbang untuk berapa gram ya, berapa gram untuk bobotnya, dikarenakan memang bobot juga mempengaruhi ya untuk sahabat botanika. Ini termasuk alpukat yang gede ataukah alpukat yang kecil. Ini masih ada banyak. Nah, oke sahabat botanika, kalau misalnya ditanya ya, kalau misalnya ada yang bertanya tentang alpukat ini apakah bisa ditanam di dataran tinggi, ini memang asalnya kan memang di dataran tinggi ya. Dulu itu kita pesan langsung di lokasi yang memang itu membumingkan dari alpukat kahyangan. Langsung kita lokasinya ke sana, dan ternyata dikembangkan di sini itu sangat baik sekali. Dan kita juga beli rifai dan lain sebagainya. Dan kenyataannya kalau untuk kahyangan memang kita sangat puas karena apa? Berbunga cepat, adaptivitas bagus, banyak berbuah, buahnya itu menggerombolnya itu banyak itu apa namanya, besarnya itu sama. Nah, itu jarang sekali alpukat yang seperti itu. Biasanya menggerombol ada salah satu, salah dua yang memang itu tidak besar alias kecil ya, dan tidak seimbang untuk besarnya. Tapi kalau yang ini seimbang. Ini dari jenis dari alpukat kahyangan memang top ya. Nah, ini memang bukan kami yang membumingkan, tapi kami juga kalau sudah review kayak gini ada yang bertanya soal apakah itu benar. Ya udah, kita kasih paham ini memang benar-benar dari alpukat kahyangan. Nah, kita kan juga jual bibitnya ya, karena memang kalau untuk alpukat kahyangan memang kita kembangkan itu bagus. Alpukat roro juga bagus ya, SWY juga bagi ya. Tapi kan kita kan juga mengacu ke MDPL nantinya. Dan sedikit info juga, karena memang terkadang sahabat botanikal itu ada yang mereview untuk buah dari alpukat ataupun buah apapun itu ya. Kalau semisalnya di MDPL, bukan MDPL ya, di saat musim penghujan ya, kita review saat musim penghujan nanti rasanya akan beda. Maksud kenapa kok rasanya akan beda? Karena curah hujan yang tinggi menyebabkan kadar air yang ada di dalam alpukat ataupun di buah-buahan manapun itu, seperti pepaya, seperti durian, ataupun seperti apalagi ya, rambutan, pasti dia akan lebih berair ya, jadi lebih becek daripada biasanya. Nah, kalau misalnya mau mereview MDPL rendah saat curah hujan menurun, silahkan direview, maka akan terlihat yang namanya rasa yang lebih, atau mungkin rasa yang memang itu benar dari alpukat tersebut.
Nah, seperti itu sahabat botanikal. Oke, nah sahabat botanikal, kita langsung ke lokasi pembibitan kami ya, yang ada di Candirejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dan ini kita mau review untuk sahabat botanikal. Ya, reviewnya itu tentang timbangan ya. Kalau misalnya sahabat botanikal kan memerlukan juga untuk ya namanya pandangan untuk timbangannya itu berapa. Nah, ini salah satunya yang kita sudah sediakan. Kita pilihkan yang memang itu yang dompolan. Yang dompolan itu yang seperti ini. Ini dompolan 2, tapi ini juga termasuk tergolong yang terbesar. Ini ada 2, dan kedua ini ya untuk size-nya sama ya. Dan ini yang beda, yang bukan dompolan. Nah, kita pilihkan yang terkecil. Jadi yang terkecil berapa, yang besar berapa. Dan untuk timbangannya ini bisa dilihat langsung di 0 ya. Dan kita langsung timbang saja, dan ternyata hampir mencapai ke 800 gram ya. Hampir mencapai ke 800 gram ya, yang ini yang apukat yang paling besar. Ini yang kemarin itu sebetulnya ada yang lebih besar lagi, cuman ya itu tadi ya, dia sudah jatuh, jadi kita tidak review. Dan untuk yang terkecil, nah ini yang terkecil juga kita sudah panen ya, dan kita langsung timbang saja. Ini 500 gram ya, ini ke 500 gram, dan ternyata apukatnya tersebut dikatakan kecil juga enggak, besar juga enggak. Kalau yang ini 500 gram dan ini yang ke hampir ke 800 gram. Nah, hampir ke 1 kilo kurang 200 ya, kurang 1 kilo. Dan untuk yang paling besar memang apukat yang seperti ini ya, yang seperti ini. Jadi dikatakan ini apukat yang kecil juga enggak, apukat yang besar juga enggak. Ini dikatakan apukat yang sedengan buat kami. Dan ini langsung aja nih yang satunya lagi, ini 700 gram. Yang ini 700 gram, ini yang juga besaran satu dompol dengan yang ini. Dan kenyataannya yang satu dompol tidak ada yang besar ataupun yang kecil ya. Jadi size-nya itu sama. Itu perbedaan gram 100 gram itu tidak ada artinya kalau misalnya memang itu satu dompolan yang kayak gini. Itu sahabat botanikal. Jadi mempunyai pandangan. Dan satu kali lagi untuk review dari apukat kahyangan, yaitu tentang dagingnya ya. Ini kemarin yang memang itu sudah matang ya dan jatuh, kita juga review juga untuk dagingnya seperti ini ya. Untuk sahabat botanikal, mungkin kita iris saja biar kelihatan apakah memang itu berair ataukah tidak. Iya, nah, bisa dilihat ya sahabat botanikalnya nih. Ini bagus ya. Untuk dagingnya itu tidak berurat, kuning ya, bisa dilihat sahabat botanikal, kuning. Tapi untuk kelemahannya itu ada di ininya, di skinnya. Sebetulnya ini termasuk terlalu getas ya. Kalau getas itu apa ya? Kurang elastis. Nah, kurang elastis. Nah, jadi perbedaannya itu sama apukat yang lain seperti apukat kendil ataupun peluang, kalau mereka mempunyai skin buah yang memang itu bulat gitu loh, ataupun elastis, jadi bisa diceneng sana sini. Kalau yang ini bisa, cuman ya itu mudah sobek dikarenakan memang ini termasuk kulit keras, kurang elastis, cuman itu doang. Tapi dari segi buahnya itu kematangan merata, meskipun dikatakan masih muda, kisaran
masih 80% lah gitu, 80%, jadi kurang 20% untuk tua. Nah itu bisa matang sempurna ya, sematang sempurna. Bahkan yang memang itu masih 70% pun kita letakkan di mana, di meja pun terus matang, ternyata masih sempurna juga kan gitu. Nah ini juga suatu keunggulan juga. Nah untuk daging buah, kalau berair sedikit ya, sedikit berair. Soal rasa sudah saya terangkan tadi ya. Soal rasa itu standarnya apukat. Jadi kalau untuk standarnya apukat, kalau dijual di pasaran pastilah laris. Nah seperti itu. Tidak dibilang gimana ya, tidak terlalu enak juga enak, dibilang terlalu enak juga tidak kan gitu. Jadi memang standarnya apukat harusnya seperti ini. Nah, untuk reviewnya seperti ini. Jikalau sahabat botanical memerlukan bibit-bibit yang memang itu siap ditanam, ini kita juga sudah menyiapkan bibit-bibit yang ada di Botanical Sahabat Tani. Kalau misalnya sahabat botanical memerlukan bibit, silahkan kontak kami yang ada di sini ya. Nah, kita siap melakukan pengiriman. Biasanya untuk pengiriman kita tidak mengurangi media tanah. Jadi bibit aman, tidak stres, langsung tanam bisa, langsung tumbuh juga bisa. Nah seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal, salam sukses untuk semua.